Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Breakout 4 akan mempresentasikan hasil progres PPL kami. Adapun PPL kami adalah tentang breakout, di mana manajer proyeknya adalah Pak Agung Riyadi. Adapun anggota kami adalah satu, Muhammad Syam, saya sendiri. Kedua, Jesaya Sarianja. Ketiga, Mega Daerna. 4, Haris Al-Fajri. 5, Sigit Yuryanto. Dan Muhammad Suhadi. Pada kesempatan ini, sayangnya beberapa anggota kami tidak bisa hadir, yaitu Mega Daerna dan Haris Al-Fajri. Jadi pada kesempatan kali ini uh, tidak akan dihadiri oleh mereka. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung ke isi dari presentasi ini. Adapun daftar isi dari presentasinya adalah 1, pendahuluan, 2, rumusan masalah, 3, penyelesaian masalah, 4, perencanaan proyek, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk bagian pertama adalah pendahuluan dan rumusan masalah yang akan dibawakan oleh Saudara Sigit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya Sigit. Saya akan mempresentasikan tentang yang pertama yaitu introduction atau pengenalan, pendahuluan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu tentang game Breakout. Breakout adalah game arcade yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Atari Inc. dan dirilis pada 13 Mei 1976. Dan seperti banyak game arcade lainnya, generasi sekarang mungkin tidak mengenal game ini karena game arcade cenderung ketinggalan zaman dan membosankan, dan itulah mengapa pada proyek ini kami bermaksud untuk membuat game Breakout dengan sentuhan modern, sehingga generasi saat ini dapat memainkan dan menikmatinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang Breakout game atau bagaimana sih game ini bekerja. Gameplay asli Breakout sebenarnya cukup sederhana dan simpel. Pemain bermain dengan mengontrol dayung atau papan, yang dari papan ini pemain dapat memantulkan bola dan menggunakan bola ini untuk memecahkan blok yang ada di sisi atas layar. Pemain memenangkan game ini dengan memecahkan semua blok yang ada di atas layar dan akan kalah jika bola menyentuh tanah. Kemudian saya akan melanjutkan ke rumusan masalah atau masalah-masalah yang terdapat pada game Breakout. Pertama, salah satu dari masalah dengan game Breakout ini ialah gameplay yang cenderung monoton dan repetitif. Breakout juga lambat serta tidak banyak variasi. Itu membuat game ini sedikit membosankan dan kurangnya banyak peminat dengan game ini. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh teman kita, dipersilakan. Ya. Oke. Saya akan menjelaskan pada penyelesaian masalah. Di penyelesaian masalah ini ada metode penyelesaian masalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Permainan Breakout cenderung monoton dan membosankan. Oleh karena itu, dalam proyek ini kami bermaksud untuk membuat game Breakout dengan tampilan yang lebih modern sehingga dapat menikmati game ini. Desain game untuk membuat tampilan game lebih modern dan segar. Kami membuat gameplay yang berbeda. Kami membuat gameplay menjadi lebih fleksibel dengan bola yang ditembakkan secara langsung. Desain gameplay dari game kami dapat dilihat pada gambar di samping. Gameplay baru, kami berbeda dengan Breakout yang asli. Alih-alih hanya satu bola, di permainan game kami bisa menembakkan banyak bola. Kami juga memberi nomor pada balok, dan balok hanya pecah jika angkanya menjadi 0. Angka ini membuat permainan lebih menantang. Pemain akan memenangkan game ini dengan memecahkan semua balok, dan kalah ketika mereka kehabisan bola. Pendekatan tampilan modern. Untuk membuat permainan terlihat lebih modern, kami juga memutuskan untuk menggunakan palet warna yang berbeda. Kami menggunakan warna yang lebih soft untuk membuat game ini terlihat lebih modern. Spesifikasi teknis.
Adapun perangkat platform kami yang akan kami buat game ini menggunakan Arduino dengan dukungan touchscreen. Jadi, game ini akan lebih memiliki perangkat khusus, lebih portable, dan dapat dibawa kemana-mana. Tampilan yang diharapkan dari perangkat ini bisa dilihat dari gambar yang di sebelah. Jadi game ini walaupun ini game jadul dan desainnya itu juga desain yang masih lama juga, tapi kami coba membuat dari segi warnanya itu tampak baru lagi. Dan dari seiring game-game yang ada di masa sekarang, itu kita nggak bisa bandingkan ya seberapa maju game-game zaman sekarang dengan grafis-grafis yang sangat tinggi. Itu bakal membuat pemain game juga pasti lebih memilih game yang grafisnya lebih tinggi. Tapi kalau kita tarik ulur lagi, masih banyak juga pemain-pemain game yang suka dengan game-game seperti ini gitu. Makanya masih banyak juga masih ada kompetisi game-game zaman dulu juga masih ada dilakukan gitu. Jadi kami di sini untuk mengembangkan game-game yang sudah jadul ini mungkin bakal menampilkan menjadi sedikit lebih modern sedikit saja. Gitu. Oke, di perancangan proyek akan dilanjutkan oleh tim saya. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang perencanaan proyek. Next, perencanaan proyek kami mulai dengan merancang game, kemudian pindah ke pengkodean dan implementasi, dan yang terakhir akan ada finishing. Mendesain game. Pada tahap ini kita membahas desain game, konsep gameplay, dan spesifikasi teknis game. Yaitu coding dan implementasi. Tahap ini pada dasarnya di mana kita melakukan pengkodean dan implementasi desain game kita untuk membuat game yang dapat dimainkan secara nyata. Saat ini kami masih dalam tahap ini. Finishing. Tahap finishing pada dasarnya di mana kami melakukan semua penyelesaian yang diperlukan dari game ini, termasuk menguji game di kehidupan nyata dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Oke, Simpulannya Oke, akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini adalah generasi sekarang mungkin tidak akan tahu tentang game Breakout, karena game Breakout termasuk game jadul, game arcade yang dimainkan pada zaman dahulu. Pada proyek ini, kami berharap dengan membuat game Breakout lebih modern, lebih menarik, dapat membuat generasi sekarang, terutama anak muda, untuk mau memainkan game Breakout dan berpikir bahwa game ini menarik. Dan terakhir, ada sedikit prototype dan demo dari game yang kami buat. Adapun gameplay dari game kami dapat dilihat di video berikut. Ya, seperti yang terlihat dari video, pada game kami, player dapat menembakkan banyak bola, tidak hanya satu, dan setiap blok memiliki angka dan hanya akan hancur ketika blok menjadi 0. Dengan adanya angka ini membuat game menjadi jauh lebih menantang dan tidak membosankan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.